Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Azara dengan NIM B1B1230016. Di sini saya akan mempresentasikan materi bab 4 yang berjudulkan analisis biaya dan manfaat. Langsung saja masuk ke bagian yang pertama, yaitu instrumen analisis manfaat dan biaya, di mana dari judul tersebut terdapat 4 poin, yaitu nilai sekarang itu atau net present value, kemudian ada rasio manfaat terhadap biaya atau B or C ratio, kemudian ada kriteria hasil usaha, internal rate of returns atau IRR, kemudian ada konflik antara NPV dan IRR. Kemudian slide selanjutnya ada macam manfaat dan biaya suatu proyek. Manfaat dan biaya dari suatu proyek dapat dibedakan antara manfaat dan biaya real dan juga ada manfaat dan biaya semu. Manfaat real adalah manfaat yang tidak mengorbankan pihak lain, sementara manfaat semu melibatkan keuntungan bagi sebagian orang tetapi kerugian bagi orang lain. Biaya real adalah biaya yang benar-benar ada di masyarakat tanpa pengurangan beban bagi pihak lain. Slide selanjutnya ada mengenal dan mengukur manfaat suatu proyek. Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis ini ialah yang pertama ada menentukan dampak dari proyek, yaitu barang dan jasa apa yang akan diperoleh dari proyek tersebut. Kemudian yang B atau yang kedua yaitu menyatakan dampak dari proyek tersebut secara kuantitatif. Slide selanjutnya ada mengenal dan mengukur biaya proyek. Konsekuensi dari adanya suatu proyek adalah beban serta pengorbanan yang merupakan biaya dari proyek tersebut. Penggunaan sumber daya yang terlibat dalam perbangunan suatu proyek akan mencakup pula opportunity cost, dikarenakan pengorbanan atau hilangnya jasa produktif pada sektor lain. Suatu proyek mungkin memiliki dampak terhadap suatu daerah tertentu, sedangkan proyek lain juga mempunyai dampak terhadap daerah tersebut. Selanjutnya ada menentukan waktu dan bunga diskonto. Manfaat suatu proyek biasanya akan diterima beberapa tahun setelah proyek itu selesai, dan proyek itu akan selalu memberikan jasa yang akan diterima pada tahun-tahun yang akan datang. Kesulitannya adalah untuk menentukan tingkat diskonto atau tingkat bunga atau discount rate, dan juga menentukan umur proyek tersebut. Sering suatu proyek secara ekonomis sudah tidak berfungsi, tetapi secara teknis masih berfungsi atau sebaliknya. Biasanya untuk proyek yang horizon, waktunya panjang, diasumsikan tingkat diskonto sama dengan bunga dan tetap untuk jangka panjang. Kemudian ada analisis risiko. Perbedaan antara risiko dan ketidakpastian adalah bahwa risiko memiliki nilai probabilitas, sedangkan ketidakpastian tidak dapat diketahui probabilitanya. Seorang manajer atau pengambil keputusan dapat dikelompokkan dalam sifat-sifat tertentu dalam kaitannya dengan risiko. Seorang pengambil keputusan dapat memiliki sifat suka dengan risiko atau risk lover, dapat pula memiliki sifat suka menghindari risiko atau risk averter, dan dapat memiliki sifat netral terhadap risiko atau risk neutral. Jadi dari presentasi di atas dapat ditarik kesimpulan, yang mana kesimpulan tersebut berisikan tentang analisis kelayakan investasi adalah proses penting dalam menilai proyek atau kegiatan pemerintah untuk memastikan bahwa manfaat yang dihasilkan melebihi biaya yang dikeluarkan. Evaluasi ini melibatkan beberapa aspek penting, seperti kelayakan teknis, finansial, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Kriteria utama yang digunakan dalam analisis manfaat dan biaya termasuk net present value atau NPV, rasio manfaat terhadap biaya B or C ratio, dan internal rate of return IRR. Kriteria ini membantu menentukan apakah suatu proyek layak dilaksanakan dengan membandingkan nilai manfaat dengan biaya dalam nilai sekarang. Selain itu, manfaat dan biaya proyek dibedakan menjadi real, semu, langsung, tidak langsung, dapat diraba, tidak dapat diraba. Penting juga untuk mempertimbangkan risiko dalam analisis investasi, di mana risiko memiliki nilai probabilitas, sedangkan ketidakpastian tidak dapat diprediksi secara pasti. Mengukur manfaat dan biaya dengan benar, serta menentukan tingkat diskonto yang sesuai merupakan tantangan besar dalam analisis ini.
Sekian presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.